Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini bersama saya Tona Setian. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengulas sosok atau profil yang inspiratif, yang tentunya full of achievementnya, pencapaian dalam hidupnya yang tentunya bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk bisa jadi manusia yang lebih berkualitas nih Tribuners. Nah, menjadi seorang pebisnis, kita bicara tentang bisnis nih ya. Untuk menjadi seorang pebisnis tentunya kita harus fokus sama yang namanya perencanaan ataupun pengembangan usaha ini Tribuners. Dan tentunya yang penting kekuatan mental sebagai pebisnis, dan agar tentunya bisa mengaktualisasikan diri biar bisa jadi manusia yang lebih menginspirasi, membawa aura positif buat yang lainnya, jadi bisa sama-sama tumbuh dan berkembang. Dan apalagi kalau bisnisnya dijalani mulai dari sewaktu muda, tentunya full ide kreatif, out of the box, dan tentunya banyak-banyak inovasi yang bisa untuk mengembangkan bisnis. Dan saya kutip pernyataan dari Posantosa, pebisnis sukses dari Indonesia tentunya ya, memulai perlu keberanian, membesarkan perlu ilmu, itulah kuncinya dalam bisnis. Jadi perlu berani dan perlu ilmunya juga. Dan pengen tahu lebih dalam lagi tentang seorang milenial yang sudah jadi director ini dan sudah punya bisnis selama 12 tahun lebih, cerita menariknya, so it's tea time with Fendi Agus Salim. Nah, sudah hadir di studio Tribun Medan, di studio Tea Time. Nih kita ada Ko Fendi Agus Salim, Director Maxim Paint. Kita sapa dulu ya. Halo Ko Fendi. Halo, terima kasih waktunya. Iya, terima kasih. Baik, kembali. luar biasa. Sudah hadir di sini ya kan, seorang yang super sibuk ya karena director ya, dan masih muda di sini ya. Dan kita izin dulu kali ya buka masker ya Ko Fendi. Ya, sudah vaksin ya kan sudah. ya? Oke, kita juga udah jaga jarak nih, sudah cuci tangan tadi. Protokol kesehatan tetap di studio Tribun Medan. Pak Fendi, apa kesibukan saat ini? Mengurus perusahaan. Mengurus dan ya, membesarkan perusahaan. Dan membesarkan perusahaan. Iya dong ya, dibesar-besarkan sampai besar banget gitu ya. Saya ya. ada beberapa perusahaan sih, selain Maxim Paint. Oh, selain Maxim Paint. Ada apa juga, aja? ada perusahaan referansir. Oke. Ada ini rencana sama temen pengen ke bidang perkebunan. Waduh, referansir ini berapa tahun? Referansir baru sekitar mau 2 tahun. 2 tahun ya, tapi kalau Maxim Paint ini? Sudah 12 tahun. Tahun ini udah 12 tahun. Kakaknya ya melahirkan adik-adik baru, mengembangkan kerajaan bisnis ini kayaknya ya kan. Jadi turun jadi makin besar, dan terakhir akan ke perkebunan. Iya, agriculture. Sudah prosesnya. Ini lagi bahas. Lagi meeting ini ya berarti ya. Semoga makin banyak nih perusahaan-perusahaan dari Ko Fendi ya kan. Dan kalau sebelum jadi pebisnis ini aktivitinya ngapain aja nih Ko Fendi sebelum jadi pebisnis itu saya mulai dari nol itu sebagai karyawan salesman chat. Setelah itu pindah ke perusahaan lain jadi supervisor, pindah lagi ke perusahaan lain sebagai manajer. Jadi di usia saya 22 tahun, saya sudah menduduki jabatan manajer. Wow, 22 tahun sudah as a manager nih. Ya. Berarti dengan awal mulai kerja umur 19 tahun. 19, berarti hanya 3 tahun. Iya, cukup bersyukur sih. Dalam Waktunya 3 tahun singkat ya? Ya, dalam 2 tahun itu level supervisor, setahun langsung level manager di usia 22 tahun. Nah, itu kan peningkatan karirnya kan cukup cepat dan bagus lah ya kita lihat ya. Tapi kenapa milih berbisnis? Pengembangan karir lagi mungkin? Kenapa pilih jadi bisnis? Ada apa nih ini? Di perusahaan yang terakhir itu saya bekerja sama orang. Oke. Ya, keadaan pada waktu itu memaksakan saya harus keluar jadi pengusaha. Mau atau tidak mau. Iya. Karena ada something lah kan, yang memang waktu dan keadaan memaksakan, Fendi udah saatnya kamu jadi pengusaha. Oke, ada sesuatu kata Ko Fendi. Kayaknya masih belum mau dibocorkan nih ya. Kita tanya lagi sesuatu apa sih, kayak ini artis ya, sesuatu nggak usah dibilang ya. Jadi ada apa nih Ko Fendi? Bisa dijadikan, maksudnya kan kita jadi pesan-pesan nih biar bisa ada apa ya? Lah. Baiklah, saya cerita ya sedikit.
di perusahaan yang terakhir itu saya kan bekerja sama orang. Kebetulan orang tersebut itu mantan bos saya yang terdahulu. Dan saya juga mau ucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang baru ada Fendi hari ini jadi pengusaha. Membentuk Covendi Ya. sekarang. Karena pada waktu itu seingat saya mau menikah ya. Jadi di awal perjanjian itu tidak sesuai yang diomongin. Oh, gak fair ya, kayak gitu ya. Nggak fair dan sudah mau menikah waktu itu. Oke. Harusnya saya uang keuntungan itu untuk modal pernikahan. Oke. Jadi dihitung-hitung nggak ada pun. Nggak sesuai dan bahkan nggak dapat modal untuk menikah. Waduh, kecewa tentunya. Kecewa, nangis saya waktu itu. Waduh, benar-benar sedih, kecewa ya. Ya, nangis waktu Sesuatu itu. yang diharapkan tidak dapat ya, Kok? Yang saya harapkan itu ya, kenapa sesosok bos saya yang lama saya agung-agungkan, saya belajar dari dia, kok begitu tega ya, sampai hati buat karyawannya begitulah ya. Nah, di saat itu saya memutuskan untuk keluar. Saya mau tak mau berusaha sendiri, bentuk perusahaan sendiri, merek cat Maksin ini sendiri. Oke, ternyata di balik kerasnya ya, kekecewaannya, kesedihannya Covendi, itulah yang bikin jadi gebrakan Ya. buat jadi bisa berani tadi ya kan, untuk mulai bisnis katanya perlu berani ya kan, Kok. Karena selama ini kalau misalnya kita kerja atau berpartner, mungkin kan kayak masih dalam comfort zone aja gitu ya. Nah, di sini tertempa benar-benar Covendi ini dari yang kekecewaan dan kesedihan. Nah, itu dalam banget itu semangat bisa lebih mau buktiin gitu ya, Kok, jadinya ya. Makanya kalau sampai hari ini saya mikir lagi kejadian yang dulu, bukan ada rasa benci ya, tapi malahan mengucapkan terima kasih banyak. Ada hikmah yang besar saya dapat. Ternyata apapun yang terjadi ya, Kok, mau senang, mau sedih, ada hikmahnya. Ada hikmahnya semua. Tapi kebanyakan nih, Kok, kalau sesuatu yang terjadi karena basicnya kesedihan, kekecewaan, itu bisa jadi benar-benar melesat, Kok. Iya, itu yang saya rasakan. Karena ego kita sendiri, aku nggak bisa dikecilin nih, gitu ya kan? Aku harus bisa, benar kan ya, Kok? Kalau begitu terus kan, kita kan butuh masa depan yang cerah. Benar. Setiap orang butuh maju dalam karir, dalam kehidupannya ya kan. Ya, berarti kita kurang berjodoh atau kurang tepat jumpa ketemu orang yang begini tidak kan. Tepat, kurang tepat gitu ya. Tapi kok itu untuk memulainya sendiri, Covendi ini bagaimana dengan sistem permodalannya atau sistem untuk membentuk awal perusahaan ini? Untuk awal jujur aja saya di backup ada mertua saya untuk awal modal. Sama ada teman-teman dekat. Teman dekat itu awal saya merintis. Circle Covendi bagus ya, Paling, support ya, support benar-benar. Saya juga mau terima kasih kepada pabrik Maksin Paint, termasuk Pak Hendra namanya, dia juga mensupport saya untuk awal-awal merintis Maksin ini. Karena percaya itu tadi. Karena trust. Karena trust ya, Covendi bisa ciptakan trust. Iya. Waktu itu saya nggak ada modal apa-apa, hanya modal kejujuran saja, trust. Kejujuran dan tekad kali ya. Iya, tekad. Ya. Begitu jadi, juga di masyarakat, customer saya yang udah mengenal saya lama, yang dari salesman kan banyak itu. Nah, mereka semualah yang support saya. Nah, itu tadi Covendi menciptakan suatu lingkungan yang benar-benar positif. Artinya Covendi juga kasih positif. Nah, baliknya tuh sekarang nih ya, Kok. Iya. Satu lagi saya juga mau ucapkan terima kasih kepada semua customer saya yang mengenal saya dari nol, dari salesman. Bahkan sampai sekarang mereka masih mendukung saya, masih mendistribusikan Maksin Paint ini. Loyal ya, waduh, loyal sekali customer ya. Tanpa mereka juga nggak ada hari ini. Benar. Semua ada berkesinambungan. Sistem saling mendukung ya kan, saling support. Makanya bisa jadi naik dan naik. Dan tapi pengen tahu nih, Tribuners juga pengen tahu, kira-kira menjadi seorang pebisnis itu buat Covendi, cita-cita atau nggak sengaja? Cita-cita. Cita-cita, memang cita-cita ya. Dari mulai mau tamat SMA saya udah punya tekad. Saya pasti mau jadi pengusaha sukses.
harus jadi entrepreneur gitu ya kan? Ya, karena waktu dulu saya memang masih muda ya, masih SMA, udah punya niat pengen membantu orang. Oke, bukan karena lingkungan yang mempengaruhi. Lingkungan juga, tapi ada hati kecil berbicara. Seandainya kalau bisa membantu orang lebih bahagia. Ih, kayaknya nuraninya Ko Fendi lebih ini ya, lebih bahagia. Iya, lebih bahagia. Kita gitu. bisa membantu orang lain bahagia, hati kita lebih bahagia. Iya, sebenarnya itu sih Itu yang poin saya hidup. rasakan. Poin Ya. hidup ya Ko ya. Kalau benar-benar kita bisa bantu orang, apalagi kita bahagia dia bahagia, kayak Ya, alam semesta ini membantu. sangat-sangat positif tentunya ya. Berarti cita-citanya emang jadi pebisnis gitu. Dan sudah 12 tahun mengembangkan bisnis Maxine Paint ini. Karena keluarga saya juga nggak ada usaha apa-apa. Oh, belum ya? Nggak ada usaha. Tidak ada ya, asli sama dari sekali? nol. Berarti Papa mama itu nggak ada perusahaan atau usaha pun untuk turun-menurun ke saya, nggak ada. Saya benar-benar berjuang dari sendiri. Tapi dari keluarga ada pengusaha nggak? Nggak ada. Berarti belajar menjadi pengusaha ini bagaimana? Dari lapangan. Wah, Dari baca buku, dari mengikuti seminar, dengar audio motivasi. Iya, Dulu kan motivator. banyak acara-acara seminar ya. iya. Itu Ikut. selalu saya ikut. Pak Andri Wongso, Pak James Kui, Iya. Pak Tommy Syawira. Waduh, Banyak. motivator sukses yang diikutin ya, makanya Ya. mindsetnya berubah, Ya. ya kan? Dan mau belajar tadi, ya Mau berarti belajar, ya. mau belajar bisa mengembangkan bisnis tentunya. Nah, jadi Ko Fendi, kegiatan-kegiatan bisnis Maxine Paint ini tentu banyak ya kan. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu nih ke Tribuners apa-apa aja yang sudah activity yang dilakukan dari Maxine Paint. Tapi sambil kita nge-tea time dulu tentunya. Oke, kalian saksikan dulu ya kegiatan dari Maxine Paint. Kita tea time sebentar. Nah, banyak kan kegiatan dari Maxine Paint ini Tribuners. Kita langsung tanyalah ke direkturnya ya, ke Ko Fendi ya. Ko Fendi, apa-apa aja nih yang Maxine Paint lakukan selama 12 tahun? Ngapain aja nih? Ngapain aja? Iya, ngapain aja nih? Jual beli, apalagi gitu ya?
Jual beli udah pasti ya Yes. ke customer. Jadi customer mencapai target, biasanya kita kasih reward jalan-jalan ke luar negeri. Wow, reward ke customernya. Dan tiap tahun ada ke luar negeri. Tiap tahun ada ya? Ke luar negeri atau ke lokal, Oke. ke Blastagi, ke Samosir dan Narkoba begitulah. Kalau pandemi gini, rewardnya apa nih? Enggak, paling jadi bonus lain aja. Tahan-tahan dulu ya kan, buat jalan-jalannya kasih diubah jadi duit mungkin ya. Oke, terus gimana? Terus ada kegiatan sosial, biasanya kita sumbang Maksim Pen chat kita ke panti asuhan, panti jompo, ke masjid, kalau hari besar ke Tempat-tempat ibadah gitu ya, Pak. ibadah, gereja, vihara, bahkan rumah bedah kita sponsor juga. Iya, kalau ada program beda-beda rumah Iya. dari mana aja boleh gitu? Boleh? Boleh ya? Waduh, ternyata full support ya dari mulai tempat ibadah ya kan, orang yang membutuhkan tentunya ya, panti asuhan dan tadi bedah rumah itu tadi Iya, sangat-sangat bedah rumah. membutuhkan ya. Udah gitu ngasih reward lagi ke customernya. Tapi syarat untuk mendapatkan reward itu apa kok Fendi? Sulit nggak? Semua customer dapat nggak tuh? Pencapaian target kita ada. Pencapaian target ya? Ada target ke masing-masing customer. Oke. Kalau untuk pembelinya langsung ada nggak rewardnya? Kayak saya nih beli cat gitu. Pembelinya langsung ada juga, kita ada kupon hadiah di dalam kemasan Maksim Pen. Dimasukkan kupon hadiah. Ya, nanti kuponnya itu tukar ke customer kita. Oh, bukan lucky draw ya, tapi memang sudah ada hadiahnya di dalam ya. Bukan hadiah. Biasanya apa? Biasanya ada beras, sembako, Ih, barang-barang elektronik. berguna sekali ya bagi nusa dan bangsa ya tentunya ya. Sebelum pandemi kita bahkan banyak handphone. Wow, Banyak handphone Koven, gak rugi ya Maksim Pen ini ya. Kasih handphone, Iya. barang-barang elektronik banyak. Iya, berarti benar-benar buat happy semua customer langsung, distributornya ya kok ya. Iya. Bahkan kegiatan charity-nya tentu ya buat happy kita semua. Iya. Benar-benar coloring your life ya. Tujuannya memang untuk membahagiakan masyarakat, Benar-benar itu ya. membahagiakan customer, membahagiakan masyarakat, membahagiakan masyarakat membutuhkan. Jadi kita solusinya lah, kita meringankan penderitaan mereka. Iya, appreciation-nya ke customer-nya tuh kayak gitu sampai segitunya ya. Padahal kalau kita beredar ini kan kalau katanya chatnya murah gitu kan, mungkin nanti nggak ada margin segala macam. Nanti nggak bisa kasih reward. Ternyata enggak. Enggak. Chatnya harganya aja murah. Chatnya pun tidak murah-murahan. Tidak murah-murahan. Gimana? Bisa dijangkau oleh masyarakat. Tidak istilahnya, tapi kualitasnya. Kualitasnya bagus. Kualitasnya tidak cepat luntur. Ada parfum wangi. Ruangannya bisa wangi. Wow, ternyata kalau kita kadang memang ngechat kok, Fen. Abis ngechat tuh, aduh jangan masuk ruangan dulu lah. Iya, mau chat, mau semprot dulu, mau kasih pewangi dulu. Ternyata ini Maksim enggak. Udah wangi. Wangi ya. Berarti ramah lingkungan ya kan, Ya, sehat paru-paru lingkungan. kita gitu ya. Nah, Ko Fendi, produk dari Maksim Pen ini apa-apa aja sih? Produk dari Maksim Pen mencakup cat tembok, cat air, cat genteng, cat dasar, lalu ada anti bocor. Wah, lengkap ya. Best sellernya itu apa yang sering orang beli? Cat tembok, Cat tembok paling ya? best seller. Cat tembok. Karena kalau cat-cat yang lainnya bisa Iya. modifikasi gitu ya, bisa campur-campur. Kalau cat Kedua, tembok ini ya. cat minyak lah, cat besi dan kayu. Oke, pasarnya lebih besar. Pasarnya lebih besar itu udah pasti cat tembok. Iya. Kedua, cat minyak untuk cat besi dan kayu. Ketiga, mungkin sekarang kalau musim hujan ya anti bocor Iya. laku. Dan kira-kira kita udah bisa simpulkan ya, konsep apa yang ditawarkan Ko Fendi ini dari Maksim Pen sehingga customer itu loyal dan beli lagi itu tadi ya, reward tadi pasti. Kualitas ya Ko Fendi ya. Kualitas dijaga. Kualitas dijaga gitu ya, benar-benar. Ada nggak quality controlnya dari orang Ko Fendi Ada sendiri? di pabrik ada. Di pabrik ya? Ada QC-nya. Ada setiap per periode per berapa lama per nih? produksi mereka tetap ada simpan di lab, Oke, berarti dikontrol. ada masanya akan Iya. kontrol kualitas, Iya. ya kan? Karena tidak sembarangan tentunya ya, karena kalau cat untuk satu ruangan kita kayak tadi Ko Fendi Iya. bilang kan ya, kalau aromanya nyegrak atau nggak enak itu pasti Iya. nanti 2 hari lagi lah tempatin ruangannya, jangan sekarang. Ini harum ya? Harum. Ih,
Tribun nanti boleh lah pakai Boleh, Goven. boleh sekali. Biar harum, kita nggak perlu pakai pewangi ruangan lagi ya. Oke, aman, catat ya. Dan Goven, untuk bisnis ini sendiri, Maxine Paint ini, kira-kira tantangan dan strateginya apa nih, Goven? Tantangannya untuk awal-awal memasuki suatu pasar atau satu wilayah ya, supaya orang mengenal Maxine Paint. Kalau strateginya, itu aja, reward aja kasih ke customer. Berarti ya memang iya, kalau kita udah kasih reward, orang pasti akan lebih Orangnya semangat. motivasi, Iya, semangat untuk kejar. motivasi lebih tinggi, semangat lebih ini produk Covendi jual terus gitu ya kan, capai target. Berkesinambungan terus. Iya sih. Dan kira-kira Covendi kalau jadi pebisnis ini, pengen tahu nih pendapat Covendi ya. Apa kelebihan jadi pebisnis? Kalau untuk pribadi saya pertama-tama udah pasti mensejahterakan keluarga saya dulu ya. Iya. Ya orang tua, Skop istri, terkecil anak dulu, ya. benar-benar. Setelah itu kita fokuskan untuk masyarakat luar. Pasti untuk karyawan dulu. Karena untuk masyarakat luar kita membantu, tapi karyawan sendiri tidak sejahtera kan, Iya, sama wah, saja. jangan dong, iya. Kembali lagi sejarah saya yang dulu kerja sama orang benar. kan. Meluas dari skop terkecil, meluas Ya, pelan-pelan. ke karyawan dulu udah ini, baru kita ke masyarakat luar. Oke, berarti tujuannya mensejahterakan. Ya, mensejahterakan. Jadi kalau jadi pebisnis, kita bisa mensejahterakan diri kita, keluarga kita, sampai semua orang ya. Satu lagi kutipan saya suka dari Apa tuh, Kak? kutipan Pak Tahir, Konglomerat Indonesia ya. Oke. Saya suka melihat YouTube beliau. Ada satu kutipan yang saya kutip, menjadi manusia itu bukan mencari kekayaan. Jadi orang kaya itu bukan tujuan hidup. Bukan tujuannya. Bahkan menjadi presiden pun bukan tujuan hidup. Kekuasaan tertinggi bukan ya? Bukan. Atau punya jabatan di suatu perusahaan bukan tujuan hidup. Oke. Jadi tujuan hidup manusia itu cuma satu, menjadi berkat buat manusia. Menjadi berkat buat manusia. Waduh, dalam sekali maknanya ya. Kalau menjadi berkat itu bisa semua ya kok? Iya. Iya. Jadi mulai dari yang kecil kita, kesanggupan kita sampai di mana ya kita lakui. Iya. Suatu saat kalau Tuhan memberi kita rezeki lebih besar, kita bisa membantu lebih besar. Iya, benar. Kita bisnis kita sukses, financial freedomnya bisa terjalankan, kita bisa lebih banyak bantu orang, kan gitu ya. Itulah tujuan hidup manusia sebenarnya. Iya, istilahnya memberi berkat, motivasi buat kita nih ya. Ya yang mau berbisnis ya, jangan ragu-ragu lagi gitu. Tapi pengen tahu nih ya sedikit kehidupan pribadi dari Covendi. Hobinya apa nih Ko? Saya dulu dari sejak kecil udah basket. Olahraga basket. Wah, kita lihat otot-ototnya, oh enggak ya, itu gym ya. Kita lihat dari posturnya, oh boleh lah ya kan. Dari kecil, dari sekolah dasar. Sekolah dasar. Sampai kapan SMA. terakhir main basket? Tamat SMA. Tamat SMA. Sampai sekarang juga main sih. Oh ya? Seminggu sekali 2 kali aja. Menekuni olahraga ini sebagai hobi atau mau jadi atlet? Dulu waktu kecil saya pikirnya mau jadi atlet. Atlet basket? Nah, saya dulu pemain basket dulu. Sejak dari SMP, SMA. Perwakilan sekolah gitu ya? Perwakilan sekolah. Oke, kenapa suka basket? Mungkin dari turunan ya. Oh ya? Dari sejak kecil udah lihat papa saya main basket. Terus kakek saya itu kalau tidak salah di tahun 50-an tuh pemain timnas loh. Wow. Kita cari tahu siapa kakek. Aduh panjang ya kayaknya nanti ya. Kakeknya Covendi timnas Indonesia. Basket Indonesia. Tahun 50-an. Covendi ketemu kakek nggak? Sempat ketemu kakek nggak? Kelas 2 SD kakek masih ketemu ya? Oh iya. Iya. Mungkin di situ ya terpacu ya. Ih keren kakek nih. Saya ajarin saya basket dari awal sejak kelas 2 SD. Oke, lihat basket ya kan sebagai olahraga menyehatkan tubuh, tapi juga keren ya karena pasti banyak perempuan ya yang sorak-sorakin ya, cheerleadersnya ya kan, ayo gitu ya kan. Jadi itu jadi hobi sampai sekarang masih main ya Coven? Sebagai olahraga aja tentunya ya. Ya udahlah kan jadi pebisnis sudah mantap juga ya. Jadi atlet nanti Coven ini banyak kali aktivitinya. Ya kan. Jadi bisa lebih sehat ya kok. Selain itu hobinya apa lagi nih kok? Ada sepeda sekarang. Sepedaan? Ya. Oh jadi cyclist ternyata sekarang ya. Lagi happening yang baru-baru ini atau memang dari dulu sudah suka bersepeda? Baru-baru aja ya?
komunitas ya tentunya ya. Manfaatkan waktu ya kok masa pandemi ya. Benar. Tapi kita lihat-lihat di Instagramnya Kovendi nih ya, kayak pernah nyanyi sama Andi Lau Indonesia. Wah, siapakah Kovendi ini sebenarnya? Kenapa kok bisa nyanyi sama Bang Ucahan Simangunsang sih? Kalau nyanyi memang saya sejak kecil udah bisa nyanyi. Oh. Mungkin bakat terpendam ya. Karena papa juga nyanyi, sering lihat nyanyi, jadi ikut jerit-jerit lah waktu kecil kan. Saya bisa nyanyi. Nah, sampai terakhir ada acara Maxim Paint. Oh, di acara Maxim Paint? Gathering tahun 2017. Saya dan Pak Ucok hadir di Kota Medan. Wow. Pak Ucok. Bang Ucok, ya kan? Kita di Tea Time kemarin ketemu lagi nih sama yang barengan lagi, nanti lah kita ngobrol-ngobrol. Jadi pas acara Maxim Paint undang Bang Ucok itu acara gathering. Reward juga di situ ada. Tiap tahun kan kita gathering juga sama customer. Saya undang Pak Ucok untuk menghibur customer saya. Mantep lah Maxim Paint ini ya. Disediakan gathering, disediakan hiburan, ada reward juga yang nggak habis-habisnya ya. Jadi harus sama-sama support system ya kok ya. Oke, bisa nyanyi? Bisa. Nyanyi ya? Jangan. Oke, jangan sekarang. Nanti kita cari-cari videonya ya. Nanti kita tampilkan lah yang sama Bang Ucok ya. Nggak mau. Kovendi nanti di dapur rekaman aja katanya langsung. Ya kan? Kovendi, pengen tahu apa sih pelajaran hidup atau makna bisnis itu dalam hidup Kovendi? Karena udah lama banget kan. Apa nih? Intinya mensejahterakan masyarakat itu yang ya. membutuhkan. Benar-benar poinnya itu ya. Meringankan penderitaan masyarakat. Cuma satu pesan yang penting bagi kaum milenial atau pengusaha yang mau menjadi pengusaha, kita ingat harus memerhatikan karyawan. Kesejahteraan karyawan. Tanpa karyawan, kita juga perusahaan kita juga tidak bisa maju. Timpang pastinya ya. Kadang kita tidak tahu hati kecil mereka atau ada masalah mereka. Kadang di saat situasi genting yang membutuhkan biaya, janganlah sesekali untuk akalin karyawan. Oke. Nah, berbuat tidak fair kayak gitu. Karena itu yang saya sudah pengalaman saya ya. Saya sharingkan ke pengusaha-pengusaha ataupun adik-adik yang mau menjadi pengusaha, ingat memerhatikan kesejahteraan karyawan. Itu yang paling penting. Komit ya kok ya. Tanpa karyawan tak ada perusahaan bisa maju. Benar-benar. Jadi saling memerhatikan lah. Iya. Artinya kita harus aware, peduli sama yang namanya karyawan juga, karena kaki tangan kita ya kok. Dan komit tadi ya kok yang pentingnya. Bikin kesepakatan tiba-tiba di akal-akalin jadinya. Komit ya kok. Melanggar perjanjian lah. Iya benar, jangan ya. Nanti kena force major ya. Melanggar perjanjian. Nah, gimana kok? Kan adil ya. Yes. Dia melihat kalau kita mensejahterakan karyawan, mensejahterakan masyarakat. Saya percaya sih rezeki itu pasti mengalir tiada henti. Iya. Bener sih, di Jolimi gitu pasti emang lahir dan rezeki nggak ketukar pastinya. Dan jadi suatu hikmah dan jadi berkat baru buat orang banyak di saat Kovendi di Jolimin ya, atau dilakukan tidak fair, ternyata bisa jadi berkat buat kita semua nih ya, buat semua customernya, distributornya, keluarganya, lingkungan semuanya ya kok ya. Oke. Dan siapa sih yang buat Kovendi seperti sekarang ini? Siapa motivasi terbesarnya? Pastinya keluarga saya dulu ya, keluarga, istri, anak, orang tua. Oke. Yang benar-benar support. Benar-benar support. Efeknya gimana nih kok terhadap kehidupan sekarang? Ya, alhamdulillah ya, syukur kehidupan saya tiap tahun makin maju. Keren ya. Saya support dari lingkungan terdekat sangat penting tentunya kok ya. Tapi pernah nggak di saat-saat pertama kali membangun itu ada nggak terjadi titik terendahnya? Tidak ada. Syukurin tidak ada. Nggak ada. Bersyukur tidak ada ya. Wow. Buka perusahaan, udah buka langsung udah pelan-pelan naik. Wah, berarti benar-benar Kovendi ini membangunnya itu dari waktu jadi sales ya, bangun trust ke customer saya kan membantu ya, karena udah mengenal lama sejak saya jadi sales, supervisor, manager. Nah, pertama-tama customer yang awal-awal dulu yang dukung saya dulu. Lalu
prinsipal pabrik ya, pihak pabrik juga membantu saya. Jadi ada berkesinambungan sehingga bisa sampai sekarang lah Mak Simpin ini. Iya, keren ya memang ya. Kira-kira jadi seperti sekarang Maxin Paint ini udah besar, udah 12 tahun, udah banyak distributor di mana. Target yang pengen dicapai ke depannya, inovasi, membuat inovasi apa nih? Saya pengennya Maxin Paint ada di seluruh kota di Indonesia. Ada di seluruh tempat ya, di sudut-sudut dimanapun ada ya kok ya. Cita-cita saya sih. Jadi orang nggak susah ini ya cari di mana gitu ya. Iya. Itu nanti kok. Selama ini sudah ada di mana aja kok? Aceh? Pekanbaru. Sumut, Pekanbaru. 3 kota besar ini. Paling beberapa kota aja. Oke. Masih sedikit. Nanti Sumatera habis ini ya kok? Dulu sempat saya buka Palembang, Sumatera Selatan. Oke. Tapi mungkin belum ketemu orang yang tepat. Belum. Belum. Jadi kalau misalnya buka suatu cabang ya kok? Cabang ya, bener-bener perhatikan sumber dayanya ya kok? Sumber daya. Karena perwakilan kita sendiri ya. Iya. Khawatirnya nanti nggak merepresentasikan si Maxin Paint-nya. Iya, visi-misi kita nggak Visi misinya tak tercapai. Nanti yang pusat bagus, yang cabang gimana benar-benar diperhatikannya. Oke, kita tunggu ya cabang-cabang selanjutnya Maxin Paint ya. Kan main-main ke Tribun juga ya kok nanti ya kok. Kalau grand opening ya. Nah, Kak Fendi, kalau inovasinya sendiri mau Maxin Paint ini mau buat inovasi apa sih? Ke depan saya mungkin memikirkan cat yang lebih tahan cuaca. Oke. Sekarang cuaca ekstrim ya kan? Bener. Bisa tahan cuaca, bisa tahan lama lah. Nggak perlu dicat berkali-kali, tidak luntur. Bisa beradaptasi di cuaca yang dingin, contoh di pegunungan. Iya. Biar sampai ya kemana-mana ya kan? Karena Indonesia geografisnya mulai dari gunung, pantai, laut ya kan? Jadi kita doakan dapat produk dengan kualitas yang seperti itu ya kok. Dengan harga terjangkau. Itu dia poinnya. Dengan harga terjangkau, tenang aja. Nanti kalian pikir kualitas tinggi kali, nanti harga mahal. Enggak ya kok ya. Bisa capai lah dompetnya ya. Tahun baru nih baru enggak ya. Kok selama jadi pebisnis, kira-kira ada nggak kepribadian Ko Fendi yang berubah sebelum dan sesudah jadi pebisnis nih? Sebelum dan sesudah ya. Pastinya kita belajar lebih bijaksana, lebih dewasa. Yang pengalaman-pengalaman pahit ya kita sebagai pelajaran. Tetap jadi pelajaran. Nah, kedepannya kita harus menjadi manusia insan yang lebih baik. Iya, lebih baik dari sebelumnya. Resolusinya itu harus terlaksana, resolusi tahun depan harus lebih bagus lagi ya kan. Dan tentunya tadi aku memang terkunci kali sama kata-kata yang satu ini, berkat buat banyak orang. Bener itu kok, bener-bener. Dan yang terakhir nih Tribuners ya, menutup tea time kita, share please go ke Tribuners ya, biar bisa jadi inspirasi kita buat jadi bahan renungan juga ya kan. Tips-tips gimana sih menjadi seseorang seperti Ko Fendi ini, bisa tough, bisa bertahan ya, didera tadi kekecewaan dan lain-lain, dan akhirnya berhasil ngasih berkat buat yang lainnya seperti sekarang. Kalau menurut saya kita harus punya tekad yang sangat kuat. Tekad yang kuat. Tekad berhasil, tekad menjadi orang sukses yang sangat besar. Tekad yang kuat, kemauan yang kuat, bekerja keras, jujur itu paling penting. Yes. Jujur. Susah cari orang jujur sekarang kok. Bisa dipercaya orang. Kita tanpa modal bisa menjadi pengusaha, bisa buka usaha. Bisa. Yang penting punya kejujuran. Iya, itu dia. Di saat kita jujur, ada saja dari segala penjuru arah teman-teman atau kerabat dekat yang membantu kita. Kejujuran melahirkan kepercayaan. Iya, itu jujur paling penting. Iya. Yang terakhir, seperti yang tadi saya bilang ya, ingat memerhatikan kesejahteraan hidup karyawan. Itu loh selalu diulang Ko Fendi, berarti benar-benar dalam maknanya ya. Karena jangan sampai mengecewakan lingkungan kita dan berakibat terhadap perkembangan bisnis kita sendiri. Tentu ya Ko ya, setuju ya Ko ya. Oke, kadang-kadang Tribuners nih merasa kan, ih enak ngomong iya, karena sudah dilalui iya, kalian akan itu semua nggak akan terjadi kalau misalnya kalian nggak akan menyelesaikannya. Makanya selesaikan, biar itu bisa terjadi ya kan. Biar itu bisa jadi possible, ya kan? Yang kita lihat impossible bisa jadi possible sampai kalian melakukannya.
Oke, terima kasih Ko Fendi atas waktunya hari ini. Terima kasih. Semoga Maxin Paint makin berkembang. Iya, terima kasih. Amin. Iya kan, makin inovasinya jadi terlaksana. Target-target ke depannya bisa tercapai, rewardnya makin banyak ya kan. Mainlah ke Tribunnya. Chat nanti kita Tribun dari Maxin Paint ini ya gue. Dan Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Tea Time hari ini. Semoga menginspirasi buat kalian ya kan. Jadi pebisnis kayak Ko Fendi ini mulai dari nol, nggak punya kerajaan bisnis apa-apa, tapi sekarang sudah ada 3 nih yang akan dilakoninya ya kan. Yang saat ini yang 12 tahun yang benar-benar luar biasa ada di Maxin Paint ya kan. Kalian kalau mau cari Maxin Paint, kunjungi Instagramnya aja, nanti ada di bawah ini. Ya jangan Instagram pribadi Ko Fendi ya, di lock soalnya. Oke, akhir kata saya Tona Setian bersama Fendi dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Selamat sore.